Oke, take yang kedua. Mau? Tengah aja. Take 2. Oke. Halo, semangat pagian. Ya, semangat pagi. Yuk. Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Terima kasih udah gabung lagi di sini karena udah hampir ini yang ketiga kalian ya. Udah ketiga kali. Ini ketiga kali kita buat video dan mungkin kalau dilihat dari materinya kan cukup banyak video yang kita buat barengan ya. Ya. Dan ini di hari yang cerah ini, hari Sabtu ini kita setiap hari Sabtu ketemu Wayan untuk buat video. Yuk. Jadi kita ngebahas review sedikit yang sudah pernah kita bahas, yaitu kita ngebahas tentang jaringan komputer ya. Jaringan komputer. Betul. Kemarin dari yang video pertama kita ngebahas tentang jaringan, internet, LAN, LAN, WAN, topologi juga gitu ya. kan? Dan yang video kedua kita ngebahas server, Server, Yes. server, DNS, web server. yang server, sangat ya. luar biasa. Kalau dibahas kecil bisa juga, tapi sebenarnya complicated juga gitu Ya, ya. sebenarnya complicated juga. Karena pada dasarnya mungkin semuanya itu tuh memang berserver gitu ya. Ya, Kalau nggak ada semua. server ya udah nggak akan ada jaringan gitu. Ya, betul. Ya. Oke, dan sekarang yang kita bahas adalah kemarin tuh server tuh servicesnya. Ya. Sekarang mungkin yang kita bahas itu lebih ke si hardware-nya. Ya. Ya. Kemarin kita bahas cara naik mobilnya, sekarang bahas mobilnya nih. Betul. Oke, jadi ada beberapa nih Yan. Hmm. Ada yang paling bawah jangan lah ya. Ngeselin banget ya. mesti dijelasin kabel, kan semua orang udah tahu apa kabel itu. Jadi pas ngeliat itu item-itemnya, oh kabel gitu kesedih. Ya. Kabel apa? Kan semua Kabel orang kayak tahu kalau kabel. kabel pada umumnya secara general udah tahu lah Udah ya. tahu kabel ya. Ya oke. Jadi yang paling bawah belakangan aja lah. Dan sekarang kita akan ngebahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama kabel. Tapi 7-nya yang mungkin kita lebih fokusin. Iya. Ada 7 item. Yang pertama ada namanya network interface card, ada yang namanya hub, ya ada yang namanya switch, ada yang namanya bridge, ada yang namanya router, ada yang namanya repeater, ada yang namanya modem juga, dan terakhir kabel skip lah. Oke. Dan yang mungkin masuk yang pertama, network interface card. Oke. Ya. Apa Oke. tuh ya? Langsung aja deh. Oke, langsung aja. Oke, kalau kita bicara network interface card ya. Betul, Nah, betul. kita pertama harus tahu kalau kita bicara soal network interface card, kita harus tahu kabel slot LAN. Slot LAN. Slot LAN. Ada kalau misalnya kita punya laptop atau punya komputer, itu pasti ada masukannya itu, ada kabelnya itu. Ada si portnya. portnya itu, Oke. portnya itu untuk masukkan kabel LAN. Oke, jadi mungkin beri tambahin kalau di laptop tuh di kiri kanan biasanya. Ya, di kiri bisa kanan dilihat. biasanya, ya. Tapi kadang-kadang bisa bingung antara HDMI atau apapun Ya, gitu ya. ya. Mungkin berbarengan sama itu ya. Oh, enggak juga. Enggak, maksudnya colokannya itu berjajar sama itu. Berjajaran, ya. Iya. Ya. Terus kalau di PC itu di belakang. Ya, kalau di PC sudah pasti di belakang. Yang ya. ada earphone-nya, ada colokan di daerah-daerah situ lah ya. Iya, di daerah situ. Nah, Betul. itu kabelan. Kalau kabelan kayaknya sudah Sudah tahu pada ya. apa Soket ya. LAN itu sudah apa. Kalau Betul. belum tahu ya lihat aja di samping kiri kanan laptop. Kalau ada lihat di laptop, kalau di komputer ada di belakang pasti ada kelihatan situ. Kalau di HP yang ada. Nggak ada. Kalau nambahin bisa nggak sih? Bisa sih harusnya. Jadi kalau jadi pakai OTG gitu kan jadinya. Ah. Nah, ya, tapi itu ya lain aja. Ya Oke. pokoknya kita fokus aja ke network interface card. Nah, network interface card ini Ya. tujuannya itu adalah untuk memberikan suatu komputer atau motherboard itu kemampuan untuk menerima sinyal-sinyal atau menerima instruksi atau data-data dari kabel LAN itu ke soket LAN tersebut. Oh, itu Seperti soket. Ya. Soket, interface card tuh soket. Ya, seperti Bentuknya itu. card, bener, sesuai dengan Bentuknya card harafiahnya. bener, iya bentuknya seperti card bener, kayak VGA, VGA VGA, VGA yes, atau yes. GPU, Graphical Processing Unit Ya, ya, itu ya. kan bentuknya kayak card gitu. Cuma kalau VGA kan dia ada kipasnya kan seperti itu. Ah, betul. Tapi kalau kipasnya dihilangin, itu bentuknya sama kayak motherboard biasa. Bentuknya sama kayak motherboard biasa, tapi dia prosesnya adalah untuk graphics, graphical processing. Yeah. Nah, kalau network interface card sama seperti itu. Cuma dia slotnya bukan HDMI atau graphic port apa gitu. Dia slotnya itu adalah slot LAN. Jadi itu bisa ditambahkan ke motherboard atau motherboardnya sendiri sudah punya. Biasanya sih udah punya Iya, kan? biasanya semua motherboard itu sudah punya ada slot LAN-nya satu. Nah, oke. itu. Kalau Kak, nanti kita coba share, kita lagi screen recording ya, kita coba share. Ya, bisa. Kita coba apa tadi, network
network card. Kalau di namanya itu sebenarnya LAN card kalau lebih commonnya di PC itu lah. Oke. Nah, seperti itu. Kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Ya. Kita nyari di Google. Yang paling dekat sih itu tuh, yang TP-Link itu coba. Ini ya? Ini ya? Ya, yang itu. Nah, ini sangat common banget. Ini semuanya bisa. Ini paling sering banget dilihat. Ini murah banget. Ini coba itu buka link Tokopedia itu. Itu harganya 130. Ya, jadi nanti kita bahas harganya. Ya pasti katanya sih 130-an ya. Ya, jadi untuk nyari cardnya dia bentuknya seperti itu. Kalau mau misalnya di PC-nya dibuka. Kalau misalnya seandainya port LAN-nya yang di motherboard-nya itu rusak, itu bisa dibeli satu, itu bisa diganti dengan yang di sana. Sini. Ya. Berarti satu paketan ini ya? Ya, satu paketan itu. Itu kalau misalnya rusak. Atau bisa juga sebenarnya mau di motherboard, cuma mau kecepatannya lebih tinggi. Ini kecepatannya itu bisa dibaca itu 1 kilobit, 1000 kilobit. 1000 kilobit. Ya, jadi itu kecepatannya ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang sampai 2,5 gigabit, ada yang sampai 10 gigabit. Itu lebih mahal, udah pasti karena kecepatannya lebih tinggi. Nah, kalau yang ini ya untuk basic saja. Kalau mau semua everyday LAN itu pakai keseharian standar aja ya ini udah cukup lah untuk semua orang. Tapi walaupun beli potong, tapi walaupun dia tinggi tapi koneksinya nggak tinggi juga sama aja dong. Atau berpengaruh nggak? Ya, jadi segini, kalau misalnya kita mau membahas tentang aja yang kecepatan LAN itu kan, ada kecepatan 2,5 atau 10 gig. Kalau misalnya mau kecepatannya lebih tinggi, itu semua komponennya itu harus support. Jadi bukan cuma si interface aja, bukan cuma cloudnya aja, tapi modemnya juga harus support, routernya juga harus support, switchnya harus support, itu semuanya harus support 2,5 gigabit. Kalau misalnya tidak support, jadi sama kayak bottleneck jadi dia. Jadi ini misalnya botolnya ini bisa transfer air sebanyak segini, tapi di ujungnya ini cuma bisa 1 giga gitu. Bisa jadi namanya bottleneck. Ini namanya bottleneck. Jadi airnya 2,5 liter bisa masuk, tapi di ujungnya ini cuma bisa 1 liter aja, maksudnya percuma jadi itu bottleneck. Jadi seperti itu. Itu salah satu term yang paling sering digunakan dalam filterisasi juga bisa termasuk jadi filterisasi juga gak sih? Bukan filterisasi. Kalau filterisasi kan dia mengambil data-data yang misalnya tidak dibutuhkan, di filter kan dirinya. Ini enggak. Ini tunnelnya aja arahnya aja itu yang kecil gitu loh. Tujuannya itu yang kecil, yang sempit. Jadi tidak semua datanya bisa masuk. Ini kan airnya masuknya gede. Tapi akhirnya datanya di sini kecil banget gitu. Itu bottleneck namanya. Jadi ini udah data 2,5 giga, misalnya datang dari kabel LAN yang dari switch misalnya. Switchnya itu 2,5 giga atau routernya 2,5 giga gitu, terus masuk ternyata slotnya ini cuma 1 giga. Jadi datanya nggak bisa masuk secara optimal. Tidak gitu, optimal penggunaannya. Ya, itu namanya makanya dibilang bottleneck. Nah, lagi satu. Jadi ini kan bentuknya kalau misalnya kita beli secara pisah kan, secara pisah. Nah, sebenarnya komponen-komponen yang ada di kartu kecil yang mungil seperti itu sudah ada di motherboard. Dia bentuknya seperti itu di motherboard. Cuma dia sudah satu paket dengan yang komponen-komponen yang lain seperti itu. Makanya ada slot di LAN-nya di motherboard-nya itu. Cuma dia bentuknya dia seperti itu juga. Cuma dia sudah satu paket dengan motherboard. Pada dasarnya pada saat udah beli itu udah tersedia ya. Tapi itu dia kalau mau upgrade, mungkin ada kerusakan, dia diberikan option lain juga. Ya, diberikan option untuk ditambahkan yang seperti itu. Oke. Jadi benar basically dia fungsinya adalah untuk penyambung untuk menangkap internet internet dari LAN itu. Dari LAN sendiri. Dari LAN itu. Ada nggak fungsi lainnya selain itu? Nggak ada. Nggak sih. Nggak ada. Jadi paling umumnya itu. Paling umumnya itu ya. Oke. Selanjutnya jadi itulah network interface card. Ya, ada yang mau tambahin? Ya. Ini saya mau beda-bedain ke urutannya sedikit. Nah, jadi kita sudah bahas tentang untuk menerimanya kan sekarang. Sekarang kan kita akan membahas sumbernya itu dari mana. Sumbernya dari mana? Karena kita bicara soal internet dan jaringan komputer secara umum, jadi kita langsung ke modem aja lah. Modem, berarti tadi kita sudah ngebahas si network interface card-nya, yaitu sebuah alat yang dipakai untuk menerima si internetnya. Sekarang kita ngebahas siapa nih yang ngasih, gitu ya. Yang ngasihnya itu di sini ada yang namanya modem. Nah,
Modem. Tadi kalau tidak salah tadi sudah saya nanyain di mana modemnya di sini kan? Iya, betul, Modemnya itu di mana di sini. Nah, kalau misalnya kita pesan paket internet dari sama misalnya dari IndiHome, dari Transmedia atau di mana gitu, pasti kita akan dikasihkan namanya modem. Yes. Nah, modemnya ini tujuannya itu adalah ya bisa dicari. Modemnya itu adalah tujuannya untuk menerima sinyal-sinyal dari telepon, kan bisa dikasih di sinyal telepon dan kemudian untuk mengubahnya menjadi biar sinyal internet yang bisa digunakan untuk internet ke semua orang. Nah, betul. Modem yang di situ tadi, modem yang di sana tadi, jadi kamu bisa kayak foto-foto terus kasih lihat modemnya itu seperti apa gitu kan. Nah, modemnya itu sebenarnya multifungsi juga. Itu dia modem satu, tapi juga bisa router juga, tapi juga bisa switch juga. Itu jadi sekarang lebih multifunction gitu ya. Multifunction banyak. Jadi semuanya all in one biar jadi lebih convenient lah, lebih sebenarnya. Jadi mungkin bisa sekaligus ngebahas ada beberapa di sini ya. Ya, jadi ada ngebahas router, ada juga ngebahas switch. Itu semuanya itu bisa dibahas sekaligus. Nah, sebentar. Ya, jadi pada dasarnya zaman sekarang mereka sudah jadi all in one. Dengan multifunction. Kebanyakan sekarang sudah jadi all in one. Sebelumnya itu sebenarnya mereka adalah suatu benda atau hardware yang terpisah. Sebelumnya itu mereka terpisah, dengan fungsionalnya masing-masing. Dengan fungsinya masing-masing. Kenapa dia bisa all in one ya? Karena satu sudah perkembangan teknologinya. Ya, dua jauh lebih praktis kan. Jadi kita tidak perlu banyak hardware lagi. Betul. Ya, dan tiga itu dulu itu jadi dia terpisah. Fungsinya itu dia terpisah, jadi nggak bisa dia digabungkan menjadi satu gitu loh. Mungkinkah teknologinya belum sampai sana dulu? Ya, belum sampai situ ya itu. Makanya dibilang poinnya tadi perkembangan teknologi itu yang menyebabkan yang membuat mereka bisa jadi multifunction gitu. Dan sekarang mempengaruhi nggak sih? Nah juga. Maksudnya contoh nih, yang dulunya dipecah nih, switch ada, router ada, modem ada. Nanti kita jelasin ya switch apa, router apa. Switch itu misalnya untuk apa, router itu untuk apa, dan modem itu untuk sebagai sumber si internetnya. Pada saat mereka berpisah, mungkin mereka optimal dengan fungsinya masing-masing. Pada sekarang udah satu multifunction semua. Membebani nggak sih? Kalau bicara soal itu tergantung. Itu sangat tergantung banget. Kalau misalnya all in one-nya itu kerjanya sangat berat, jadi harus menerima sinyal dari satu sama lain, mungkin bisa performanya tidak sempurna gitu loh. Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Tergantung ya. Variabelnya tergantung banyak nih. Kalau walaupun mereka pisah juga sebenarnya bisa performanya tidak bagus juga. Ya. Jadi kalau misalnya dia cuma kalau misalnya all in one-nya rusak, ya semuanya rusak gitu loh kan. Mau tidak mau. Kalau misalnya all in one modemnya itu rusak, modem router switch itu fungsinya rusak, ya semuanya rusak. Kalau terpisah ya gampang jadinya. Kalau misalnya cuma switch-nya kita kan switch-nya bisa diganti gitu. Kalau sekarang mau nggak mau ya satu modemnya yang diganti kalau rusak. Kalau sekarang ya mau nggak mau satu modemnya yang harus diganti. Kalau misalnya modemnya yang rusak, bermasalah. Ya seperti itu. Balik lagi ke modem. Modem itu adalah sebuah alat yang digunakan sebagai penyuplai internet. Ya. Terus udah gitu ada fungsi lain ya dari modem? Untuk modem dulu ya, belum yang lain. Modem itu sebenarnya modulation demodulation sebenarnya ada dari modulator demodulator seperti itu. Ya, kayaknya sih seperti itu. Lupa sih saya. Nanti saya coba carikan di sini ada ya. Coba lihat di atas itu ada termnya. Ada term spesifiknya itu. Jadi jadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mendemodulasi sinyal-sinyal dari kalau lihat dari lebih spesifiknya, itu mendemodulasi sinyal-sinyal dari telepon untuk dijadikan sebagai sinyal yang lebih bisa dimengerti, yang data yang bisa digunakan sebagai user seperti itu. Jadi tujuannya modem itu adalah to demodulate itu sinyal-sinyal yang tidak bisa dimengerti, pokoknya biar lebih awam aja, itu biar diubah biar bisa jadi lebih dimengerti sama perangkat-perangkat yang kita gunakan sehari-hari seperti itu. Menyimpulkan mentranslate lah. Mentranslate. Jadi mungkin benar. Jadi dulu itu kalau nggak salah sekarang itu kan sempat ngobrol dengan orang-orang tua kita yang kerja di dunia ini dulu itu memang orang penggunaan voice itu lebih tinggi dibandingkan data. Dulu mungkin data itu belum ada. Data dalam artian bukannya di laptop ada data. Ini kan namanya sekarang jaringan tuh mainnya data ya. Berupa data gitu. Dulu itu sebelum teknologi berkembang kayak sekarang, itu telepon itu penting banget sama teks. Jadi karena
itulah cara komunikasinya. Nah sekarang bergeser, orang kayak udah gak beli paket telepon, udah gak beli pulsa telepon ya. Sekarang semuanya beli pakai paket data gitu ya. Dan mungkin si modem inilah yang mempunyai peran kunci di mana ya transisi dari biasanya dulu voice atau teks berubah menjadi sebuah data, bener nggak sih? Something like that. Ya, kan? Something like that. Karena dulu kan saluran yang dulu pada zaman dulu itu yang kabel-kabel itu pasti cuma bisa bukan sekarang apa namanya yang kayak kaca itu fiber optic yang sudah sangat efektif dan efisien. Dulu itu masih kabel tembaga ya yang memang cuman bisa yang emang efektifnya di sinyal voice dan teks aja gitu maksudnya. Dan akhirnya sorry ya ada gangguan suara, nggak apa-apa lah. Terus dari itu sekarang akhirnya berubah jadi fiber optic di mana orang udah gila banget datanya. Iya, datanya sudah lebih cepat, lebih efektif, ya lebih simple ya. Pokoknya lebih bagus. Lebih bagus lah. Tadi aja ya telepon beli kan pakai WhatsApp ya. Udah nggak pakai nomor. Iya. Udah nggak pakai biasa lagi, udah WhatsApp gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga kayak gitu lah ya. Iya. Sekarang dulu tuh orang masih ingat nggak namanya phone book? Masih dong, saya masih ingat. Ya, kawan masih ingat. Cuma ada misalnya sempat mahasiswa gitu, butuh buku telepon tuh apa gitu bentuknya. Yes. Gitu. Dulu beli masih ngalamin phone book itu yang kecil ukurannya itu. Iya. Ini secara manual ya, phone book manual loh ini, bukan phone book di handphone loh. Bukan phone book di handphone. Jadi kalau ada nomor itu benar-benar harus dicatat gitu. Pada zaman dulu. Jadi apalagi gebetan. Jangan sampai hilang gitu kan. Tapi udah ya boomer lah. Maklum udah masa-masa boomer jadi tapi sekarang udah nggak peduli ya. Udah nggak peduli. Sekarang sudah nyimpen di kontak bisa ribuan jutaan. Udah nggak kayak gitu lagi, IG-nya aja, Twitter-nya aja, udah kayak gitu sekarang. Iya. Jadi untuk produsen phonebook sabar ya. Bergeser sekarang udah kalian nggak dibeli lagi. Modem sebagai sumbernya udah clear banget ya, jadi dia memodulasi sinyal-sinyal yang dari telepon itu menjadi sebuah data atau sebuah yang bisa digunakan, data internet yang bisa digunakan. Aduh jadi ngeblank ya. Dan selanjutnya dari modem. Nah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Modem itu sekarang sebenarnya udah multifunction gitu ya. Ya sudah multifunction. Bisa jadi router, bisa jadi switch. Sekalian kita bahas router dan switch. Yes. Nah, kalau kita bicara soal router, biasanya kalau orang bicara soal router itu adalah ada router yang pakai fungsinya itu adalah router wireless. Nah, router itu sebenarnya tujuannya apa? Fungsinya itu sebagai apa router itu? Router itu adalah tujuannya untuk menyebarkan data-data yang diterima ke perangkat-perangkat ke banyak jenis perangkat. Kalau misalnya kita bicara soal wired router, berarti akan menyebarkan datanya itu secara wired, secara kabel. Kalau bicara soal wireless router, kita akan menyebarkan data-data itu secara wireless. Nah, tadi Wem bilang modem itu sudah built-in, multifungsi, bisa jadi modem, bisa jadi router. Nah, modem itu dia bisa juga menerima, dan kemudian modem itu digunakan bisa juga untuk menyebarkan ke perangkat-perangkat lain yang butuh internet. Ya, seperti itu. Berarti router itu kayak, anggaplah kalau modem itu sebuah perusahaan, si router itu tuh cabang perusahaannya. Ya, bisa dibilang. Ya, jadi dia expand ya. Ya, mengexpand. Expansion maksudnya. Itu, ya. Misalnya di sini, di sana ada juga, secara bisa nyari juga gitu ya. Usaha makanan nih, beli makan jualan ini, ya di Tabanan nggak ada, kita buka deh di Tabanan. Sama kayak routernya di Tabanan. Tapi dia punya hukum atau aturan-aturan yang berbeda juga pasti ya kan? Ya, pasti. Jadi belum tentu si router pasti akan menyerupai si modem, si aturannya, password dan lain-lain tuh tidak sebegitu gitu loh. Dia bisa di-setting untuk punya password sendiri di sana gitu. Ya, router itu juga bisa di-setting untuk mempunyai passwordnya sendiri. Beda dengan repeater. Kalau repeater itu dia harus mengikuti setting-setting dari modemnya itu. Kalau si router ya bisa settingnya sendiri. Jadi kalau misalnya si modem punya SSID-nya nyoman 1, si routernya bisa SSID-nya nyoman 2. SSID itu nama wifi-nya. Oke. Ya. Oke, paham. Ya. Selanjutnya langsung ke switch. Switch. Ya. Tadi karena kita bilang bahwa modem itu bisa jadi
router bisa jadi switch. Nah, switch itu apa? Switch itu apa? Nah, kalau kita bicara soal switch, kalau kita lihat di belakang modem yang all-in-one ini, coba lihat di modem yang all-in-one. Oh, nggak ada modem all-in-one, dia dicari. Tadi kita nggak ada, karena kita asumsikan mereka kalau paham. router aja ya. Router Aja. Coba lihat di belakang router. Nah, kalau di belakang router itu ada 4 slot Ethernet. Nah, Ethernet tuh means cable. Ya, kabel Ethernet itu. Jadi kalau misalnya kenapa bisa dibilang router itu bisa jadi switch itu kenapa? Karena dari 4 internetnya itu akan switch, jadi akan menyebarkan data-data dari satu sumber ke sumber-sumber yang lain secara kabel. Secara kabel ya. Kalau di router bisa secara wireless, tapi kalau di switch itu ya secara kabel. Nah, kalau bedanya router secara fungsi dengan switch ya, itu coba dilihat dari switch yang benar-benar dedikasi switch, jadi dia benar-benar single switch, tidak bisa jadi router, tidak bisa jadi wireless, ini benar-benar switch ya. Kalau di router dia itu ada satu sumbernya, dan itu bisa disebarkan ke sumber-sumber yang lain. Tapi kalau switch itu sumbernya bisa dari mana saja. Jadi itu banyak sekali ada kabel-kabel port kabel untuk LAN itu ya, port kabel LAN itu bisa sumbernya dari 1, dari 2, dari 3, dari slot mana, terserah dari mana gitu loh. Jadi kalau misalnya mau menyambungkan gini internet sumber internet itu bisa dicolok di salah satu slotnya itu dari mana saja boleh. Dan ini sama kayak router nggak bisa disetting juga ada password dan lain? Itu juga salah satu key-nya itu. Jadi switch itu sebenarnya kayak bagaimana ya? Dia cuma hardware. Tidak bisa disetting untuk secara umum ya. Secara umum switch itu tidak bisa disetting seperti router. Router bisa disetting sebagai switch, tapi switch itu tidak bisa disetting itu sendiri. Sebagai apapun itu. Jadi tujuannya itu adalah cuma untuk menyebarkan data memperpanjang aja. Sama kayak tahu kapan splitter HDMI? Iya, splitter HDMI ya. Jadi tujuannya itu dia tidak bisa disetting, tapi dia bisa menyebarkan nge-split betul, sinyal HDMI itu seperti itu. Berarti dia cuma hardware, benar-benar hardware yang berfungsi untuk menyebarkan, memperbanyak lagi gitu ya. Memperbanyak lagi. Oke. Mungkin kalau di perusahaan kita analogikan sebagai apa ya ini ya? Bukan anak cabang sih. Jadi di bawah anak cabang itu tuh kayak ada pengirim gitu, ngerti gak sih? Ya, kayak ada delivery box yang dia itu nggak bisa diapa-apain. Delivery box emang tugasnya untuk ngirim aja udah gitu. Ya. Dan kita perlu banyak delivery box untuk bisa ngirim ke banyak tempat gitu ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa udah pada pakai mungkin lah ya. Mungkin udah pada bersentuhan lah juga ya dengan hal ini. Nah, masalahnya gini, kalau kita bicara soal switch ya, switch itu di kalangan yang lebih sering-sering di sehari-hari ya itu agak jarang sebenarnya. Yang paling sering itu adalah modem, router. Dan access point. Yang biasa daily kita lihat, kita digunakan gitu ya. Adalah modem, router, dan access point. Apa bedanya access point-nya? Ini sebenarnya nggak ada bahasannya, tapi access point kita penting banget. Banget, soalnya orang itu semua orang kalau misalnya kita bicara sehari-hari di IT sehari-hari ya, di kalangan IT, kalau kita mau memperpanjang suatu memperpanjang suatu jaringan internet ya, itu kita pakai router atau pakai access point. Nah, kenapa kita bisa pakai router? Kenapa bisa pakai access point? Kalau kita pakai access point itu penyebaran hardware-nya itu didedikasikan untuk menyebarkan sinyal. Kalau di router itu untuk menyebarkan sinyal ke banyak orang dan tujuannya itu untuk yang nge-switch dari beberapa orang itu, tapi ya tujuannya itu menyebarkan sinyal ke lebih banyak orang ya. Nah, kalau access point ini tujuannya primarily untuk menyebarkan biar sinyalnya itu penangkapannya itu lebih jauh lagi. Jadi kalau misalnya ada modem ya, kalau router itu sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai access point. Jadi dia tujuannya itu cuma untuk menangkap terus untuk merepeat ke ke modemnya itu. Sebenarnya access point itu dia fungsinya itu adalah merepeat. Dia adalah merepeat, cuma dia itu merepeatnya bisa dari kabel dan
jauh lebih jangkauannya itu jauh lebih tinggi daripada router. Kenapa bisa lebih tinggi? Ya jauh lebih tinggi daripada router. Kenapa? Karena hardware-nya itu sudah dibuat biar dia didesain untuk menangkap sinyal dari sinyal yang jauh. Karena tujuannya itu emang untuk menyebarkan sinyal lebih jauh lagi. Kalau dari router sebenarnya bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Berarti access point itu udah kayak public facility gitu jadinya. Public facility gitu. Jadi kalau mau router, kalau kita beli router untuk memperpanjang sinyal, itu kalau kita mau membuat cabang baru sendiri gitu loh. Cabang kita yang baru tersendiri gitu loh misalnya ya. Jadi kayak rumah, terus di lantai 2, di lantai 3 gitu misalnya kan. Itu lebih baik pakai router, nggak harus pakai access point yang nggak harus pakai access point. Gitu. Bisa pakai access point. Tapi kan fungsionalnya tidak untuk publik juga, untuk masih dalam skala kecil gitu loh, private. Ya, kalau access point ya bisa digunakan itu, cuma dia punya tugas yang lebih spesifik lagi. Yes, gitu. benar. Ya. Dan kayaknya juga kasihan juga pakai access point ya. Misalnya kalau kita cuman tenaga power si internetnya cuman si bandwidth internet itu cuma 10 MB. Terus pakai access point untuk publik itu kan udah mati di jalan orang gitu. Ini mot-motan ya ini internetnya ya gitu kan. Ya karena banyak orang pakai. Yang pakai dan access point itu kan bisa diakses dengan orang sangat banyak gitu. Ya, betul. Bukannya router nggak bisa, tapi bukan ke situ tujuannya. Iya. Seperti itu. Yes. Tapi kalau di kantor kayaknya access point ya kalau di kantor emang banyak access lebih point. Ke access point lebih ya, bukan banyak router ya. Access point, bukan pakai router. Jadi soalnya kalau kantor kalau kantor salah satu benefitnya di access point itu adalah kita bisa pakai nama wifi-nya sama. Nama wifi-nya sama. Kalau pakai router itu nama wifi-nya itu harus beda. Bisa disamain sih bisa, cuma dia harus dibedain. Soalnya tadi seperti yang Wan bilang tadi, kalau misalnya kita router berarti kita bikin cabang network yang terbaru. Betul. Dengan itu. Aturan yang barunya. Ya, dengan aturan yang baru, dengan cabang yang baru seperti itu. Dan cabang itu punya cabang-cabang lagi. Yes. Tapi kalau kita bikin access point, dia punya cabang tapi dia tidak menyebar lagi. Jadi seolah-olah access point itu kayak jembatannya itu, tapi kalau router itu kayak cabangnya itu terus menyebar ke tempat-tempat lain seperti itu. Berarti router itu tuh memang fungsionalnya hanya menyebarkan si internetnya dengan skala besar gitu. Kalau router itu ya kayak kita punya modem yang kedua gitu, tapi di tempat lain tanpa mengambil sumber yang baru gitu loh. Iya, tanpa mengambil nama yang baru gitu. Nama yang baru, yes. Ya jadi itu dia. Jadi sebenarnya kali ini yang kita bahas itu cukup banyak sih harusnya, tapi yang menurut kita yang paling penting dalam kehidupan dunia IT gitu ya. Dan dunia IT yang dari tadi pertama kita bahas ada network interface card, ada modem, jadi NIC lah saya singkat ya, NIC atau LAN card gitu boleh ya. Jadi network card atau LAN card itu yaitu penerima yang ada di komputer kita, laptop kita atau gadget yang lain atau computable yang lain. Terus udah gitu si modemnya itu pemberi internetnya dengan sumber dari berbagai macam produsen lah ya. Terus ada router, ada switch yang dia punya peran masing-masing, dan router dengan jadi head to headnya mungkin router dengan access point ya. Kalau access point dengan switch sudah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Itu udah beda banget. Dan sebenarnya masih ada yang namanya hub, bridge, sama repeater. Kenapa kita nggak bahas? Karena kita ingin teman-teman cari dong. Bukannya berarti nggak dibahas, bukan berarti nggak penting. Ya. Bukan nggak penting juga dalam artian gini. Zaman sekarang mungkin sudah jarang lah ya dipakai. Hub, bridge dan repeater itu ya kalau bicara soal IT secara umum itu udah nggak hot item lah sekarang, nggak hot item. Udah jarang dipakai, dan itu juga salah satu pertanyaan kus yang paling menarik itu kenapa mereka jarang dipakai. Nah mungkin saya nggak akan share lagi tugasnya apa, langsung aja kita saya dan Wayan ngomong di sini. Tugasnya kalian adalah cari apa itu yang diartikan dengan hub, bridge, repeater itu apa, dan kenapa orang sekarang di zaman sekarang sudah tidak menggunakan itu gitu. Apa sih alasannya gitu? Kenapa jadinya pakai router, kenapa pakai switch, atau kenapa pakai modem ya. Dan satu lagi ada kabel sih. Dan nggak perlu kita bahas kabel itu. Kabel semua orang udah tahu. Karena nggak penting juga, bukan nggak penting. Itu hal yang sangat penting tapi tidak perlu dibahas karena semua orang tahu gitu ya.
Tapi nggak tahu juga ini kabelnya. Tapi coba kita bahas sedikit lah ini. Oke. Kasihan gitu, udah nempel di sana tuh nggak dibahas gitu ya. Ya, Tapi pada dasarnya kabel itu kan banyak jenisnya. kabel itu banyak. Jadi mungkin kayaknya spesifiknya itu mungkin kabel fiber optik atau kabel tembaga seperti itu. Tembaga gitu Ya, karena misalnya seperti itu. karena Ya. yang sekarang lagi hot itemnya seperti yang kita bahas tadi hot item, sekarang fiber optik itu sangat menjadi menjadi salah satu pilihan yang paling diandalkan ya. Ya. Karena efektif, efisien. Kenapa ya? Wen bisa dijelasin ya sedikit fiber optik Fiber optik dengan dan tembaga. Oke, kalau bicara perbedaannya itu ya kenapa dibilang fiber optik? Yes. Fiber optik kenapa tembaga? Kenapa fiber optik itu lebih cepat, lebih efisien? Nah, kalau tembaga itu dia tujuannya untuk mengirim sinyal listrik dari tembaga itu kan. Jadi dia kapasitas penyebaran datanya itu hanya terbatas dari kapasitas si tembaga ini, bagaimana si tembaga ini menyebarkan sinyal listriknya tersebut. Kalau fiber optik itu bukan cuma sinyal listrik disebarkan, itu cahaya. Optical. Ya, optik, namanya fiber optik cahaya. Itu jadi data-data yang disebarkan itu berupa cahaya. Jadi data-data itu berupa cahaya di dalam satu fiber optik itu. Makanya kabel fiber optik itu sangat fragile, sangat gampang rusak. Fragile. Sangat harus Kalau berhati-hati. bahasanya ya. Fragile, gimana bilangnya? Gampang pecah lah gitu. Soalnya dia Karena bentukannya itu ya. Bukan kaca juga. bukan kaca sih, tapi mudah. Tapi tetap aja gampang rusak gitu soalnya. Ringkih. Ya, ringkih. Iya, ringkih. Iya benar ringkih. Makanya kita harus hati-hati. Karena jujur waktu itu ada pemasangan fiber optik dan mereka nggak bisa kayak gini masanya, nggak bisa patah. Ya. Dia itu harus lengkung. Kalau memang mau belok tuh harus cari lengkungannya dulu gitu. Ya, maksudnya. betul. Dan cukup jauh gitu. Jadi makanya makanya fiber optik ya mungkin dia karena itu Penyebarannya itu dia melalui cahaya. Kalau tembaga itu masih ada hambatan. Hambatan itu apa ya bahasa fisikanya ya? Lupa juga bukan. Aduh lupa saya. Jadi gini ya, ada arus hambatan. Ada arus hambatannya. Jadi kan ada arus hambatan. Jadi kalau di ilmu fisika itu kalau tembaga dia punya arus hambatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan cahaya. Kalau cahaya itu kan apa harus hambatannya cahaya gitu, kecuali tadi dipatahin ya udah nggak bisa lewat gitu. Nah jadi kenapa sekarang sangat efektif dan efisiennya karena si arus hambatannya itu lebih kecil daripada tembaga. Ya. Apalagi kalau tembaga itu bisa dipatah, itu kan ya. Ini tuh bisa sumber arus hambatan itu dipatahannya itu bisa jadi sumber loh gitu karena. Ya. Dan ini cahaya. Iya. Cahaya. Kecepatan cahaya. Itu kecepatan cahaya. Itu sudah yang paling cepat ya? Itu cepatnya itu sampai ada metriknya sendiri, sampai ada pengukurannya dia sendiri. Kan ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Ya, light betul. Speed namanya itu. Ya, jadi suara lebih ini ya, lebih lambat I don't know, I am not a physics guy. I don't know, I mean, kayaknya sih katanya kecepatan kan ada kecepatan suara ultrasonik gitu kan, suara tuh. Cahaya ada kecepatan yang lain. Mungkin regularly. Tapi katanya cahaya itu paling cepat. Jadi karena makanya orang kadang-kadang melihat petirnya duluan daripada geruduknya duluan dia. Nah, jadi kecepatan cahaya itu emang benar-benar sampai saat ini kecepatan cahaya itu yang paling lebih cepat daripada yang lain. Ya, gitu. Itu. That's why berarti teknologi kita gila ya. Gila. Sampai udah bisa memanfaatkan kecepatan cahaya gitu. Yang disebut dengan fiber optik sekarang. Oke, jadi itu dia fiber optik. Kabel kita udah bahas sedikit. Jadi pada umumnya mungkin udah tahu kabel-kabel yang seperti biasa, tapi kalau di dunia sekarang, di dunia jaringan sekarang yang lagi hot itemnya adalah fiber optik. Gitu. Ya, jadi mungkin itu aja yang kita bahas ya. Nggak terlalu banyak-banyak. Sebenarnya udah banyak sih video yang kita potong. Tapi jangan. Jadi supaya kita efektif dan efisien dan jangan lupa kerjain tugasnya ya. Dan thank you banget ya. Udah datang, kita lanjutin lagi minggu depan. Dengan apa minggu depan kita bahas apa? Lah, tunggu aja. Ya, tunggu aja. Ya udah kalau gitu, semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Bye. Bye.